warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, brothers, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, Anda yang baru pertama kali mungkin hadir ke acara ini, perkenalkan nama saya Rudi Muhammad Nur. Saya kurang lebih sudah 20 tahun berada di bisnis ini. Pada sore hari ini saya merasa bersyukur sekali bisa berbagi kepada Anda tentang pengalaman-pengalaman saya selama menjalankan bisnis yang luar biasa ini, yang sudah mengubah kehidupan saya dari yang bukan siapa-siapa menjadi seperti yang sekarang ini. Bapak Ibu, pada saat ini kita sedang dihadapi oleh dua masalah, ya, yaitu pertama masalah kesehatan. Kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang sampai tanggal hari ini sudah menginfeksi lebih dari 2,7 juta orang dan sudah banyak sekali yang meninggal. Kemudian juga dampak dari COVID-19 itu menyebabkan perekonomian mengalami pelambatan. Ya, kita sudah tahu sama-sama terjadi gelombang PHK di mana-mana, toko-toko banyak yang tutup, para pedagang kaki lima tidak bisa berjualan. Jadi masalah-masalah ini menyebabkan kekhawatiran di banyak masyarakat di seluruh dunia akan bagaimana nasib, bagaimana masa depan setelah ini. Tapi percayalah Bapak Ibu semua, sebagai orang yang beragama, tentu ada maksud baik, ada hikmah dari semua kejadian ini. Saya ingat kembali di tahun-tahun awal ketika 20 tahun lalu saya memutuskan bergabung di bisnis ini. Saya juga adalah korban dari krisis ekonomi, ya, karena hancur bisnis saya. Setelah itu kemudian datang bisnis ini, dan itulah yang akhirnya saya diperkenalkan oleh mentor saya, Bapak Agus Sri Laksono. Ya, beliau orang yang sangat luar biasa, yang sudah menyelamatkan saya akhirnya bisa seperti sekarang ini. Bapak Ibu, ada slide yang ingin saya perlihatkan kepada Anda. Ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan, saat ini terjadi COVID-19 pandemik yang mudah-mudahan ini bisa segera selesai dalam waktu yang cepat, asalkan kita terus berada di rumah, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Nah, kemudian juga ada kita melihat dampak dari COVID-19 ini terjadi economic downturn, perlambatan, ya. Saya baru dapat juga dari Pak Rizky Kanata, raksasa restoran tumbang, KFC menutup lebih dari 100 gerainya di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita melihat kembali, bukan kali ini saja Indonesia mengalami krisis. Tahun 98 pernah krisis, tahun 2008 pernah krisis. Tapi ternyata tidak semua bisnis-bisnis itu mengalami krisis. Ada banyak bisnis-bisnis yang justru tumbuh di masa krisis. Salah satu di antaranya adalah bisnis network marketing. Kalau Anda baca banyak literatur-literatur buku, bisnis ini justru akan growing di masa krisis. Kenapa? Karena banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, sedangkan karakter bisnis ini adalah bisnis yang memiliki modal yang sangat murah, bisa dikerjakan kapan saja, bahkan bisa dikerjakan dari rumah. Itulah slogan dari bisnis ini adalah work from home sebetulnya. Jadi sangat cocok dengan situasi yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat lagi, ada sebuah peluang di Indonesia. Saat ini ada 175 pengguna internet di Indonesia. Ini data terbaru yang saya dapatkan dari Detiknet, ya. Dari research-nya ada 175,2 juta orang pengguna internet. Bisa dibayangkan potensinya akan seperti apa besarnya, Bapak Ibu. Nah, ada satu buku juga dari Robert G. Allen, ya, berjudul Multiple Streaming of Income. Di situ disebutkan ada 4 mesin uang yang sangat dahsyat.
Dua di antaranya adalah online marketing, dan yang kedua adalah business network marketing. Bisa Anda bayangkan kalau dua ini digabung, itu akan menjadi mesin yang sangat luar biasa untuk kita sama-sama bisa mendapatkan uang, ya. Nah, ada yang menyebutkan sebagai digital network marketing, ada yang menyebutkan sebagai internet network marketing. Apapun itu, yang jelas ini adalah bisnis yang bisa dijalankan dengan secara online, ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, online network marketing ini memiliki kelebihan. Ya, kelebihan yang sangat banyak. Tentu online marketing seperti teman-teman sudah jalankan selama ini, dia punya kelebihan adalah fleksibel. Ya, bisa dijalankan kapan saja. Kemudian juga jangkauannya luas. Tidak terbatas ruang waktu. Begitu juga dia juga hemat biaya. Tapi bisnis online itu juga punya kendala. Kendalanya apa? Biasanya harus mencari produk sendiri. Ya, harus melakukan research. Perlu skill marketing. Perlu skill marketing. Kemudian juga tools-toolsnya itu juga harus buat. Teman-teman harus, Bapak Ibu harus menguasai copywriting, menguasai headline, ya. Terus kemudian juga punya keterbatasan keuntungan, ya, hanya mengandalkan keuntungan jualan langsung yang dari internet itu kelemahan-kelemahan dari online network marketing. Kalau bisnis offline, ya, tentu sudah sama-sama tahu kendalanya harus punya toko, menggaji karyawan, kerja terbatas. Nah, berbeda dengan network marketing. Di network marketing, semua kelemahan-kelemahan yang ada di online marketing tadi itu bisa kita minimalisir karena kita sudah ada produknya, nggak perlu riset, sudah jadi. Jadi bisnis yang tinggal Bapak Ibu jalankan saja, ya. Nah, saya juga baru dapat video ini dari Pak Rizky Kanata tadi. Ini saya masukkan. Anda bisa lihat kelebihan dulu dari network marketing. Nanti bagaimana kalau dia digabungkan antara digital marketing dengan network marketing atau online marketing dengan network marketing, itu kalau dikawinkan itu akan punya potensi yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Network marketing is the only person that doesn't say your past experience. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something. Network marketing has a potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees, but to be entrepreneurs. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is, the NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions, which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. Yeah. MLM has probably made more millionaires, more people, in more countries. I've spoken to them in 50, 67 countries than any other single form of business, starting from that. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worried about supply chain. You have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead's being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been. And I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill set. Iya, Bapak Ibu semua, ya, saya juga sangat beruntung sudah 20 tahun berada di
bisnis ini ada banyak yang sudah saya dapatkan. Nah, mungkin saya akan sharingkan apa-apa yang saya sudah dapatkan dengan bisnis ini. Pertama, dahulu saya pernah juga punya satu bisnis yang modalnya setiap kali terjadi kenaikan, itu akan keuntungannya naik, maka modalnya juga akan naik. Dan itu terjadi seperti itu terus. Nah, kemudian saya beruntung berkenalan dengan bisnis ini yang modalnya sangat kecil. Nah, kalau Anda ingin juga bisnis, sebuah bisnis, tentu Anda ingin memilih sebuah bisnis yang modalnya kecil. Kalau bisnis modalnya kecil, resikonya juga kecil. Nah, berbeda dengan bisnis konvensional, di mana modalnya besar. Ya, BEP-nya juga lama, break-even point-nya lama, pengembalian modalnya lama. Begitu juga ROI-nya, return on investment-nya itu juga lama sekali ya. Pengembalian modalnya lama sekali, pengembalian investasinya lama. Nah, resiko juga sebanding dengan modal yang ditanamkan. Kalau kita sering berbicara atau kan mendengarkan orang-orang di luaran sana, itu sering mengatakan, aduh Pak, saya pengen bisnis Pak Rudi, tapi terkendala modal. Sebetulnya modal itu bukanlah kendala yang besar ya, apalagi sekarang di zaman era sekarang ini, kebanyakan orang sudah menggunakan others people time, others people money, others people resource. Jadi pakai tenaga orang, uang orang, kayak sumber daya orang gitu. Nah, modal yang terkendala, kendala yang utama sebetulnya ketika ingin berbisnis itu adalah bukan uang, tapi kendala mental. Nah, ini yang sering kali terjadi di banyak orang. Kemudian bayangkan ketika Anda mulai masuk ke bisnis ini, ya sudah ke era yang baru ya, era baru tentang network marketing. Sekolah bisnis One Vision juga ada dari kantor TNC itu sudah menyediakan banyak sekali tools-tools yang tinggal Anda pakai. Jadi Anda sebetulnya bisa mulai bisnis ini dengan tanpa modal, Bapak Ibu. Anda bisa dengan cara memulai misalnya dengan membagikan postingan-postingan image ya yang dibagikan oleh para mentor Anda dari kantor TNC. Kalau Anda memang mau mulai tertarik dengan bisnis ini, Anda bisa mulai dengan cara itu. Ya, Anda juga bisa mulai dengan membeli produk langsung, tidak masalah. Ya, Anda bisa membagikan image tadi itu melalui postingan ke WA status, kemudian juga bisa ke Instagram, atau langsung Anda bisa mendapatkan order dari situ. Karena zamannya sekarang kan kalau ada orang beli di online, itu orang biasanya transfer duluan. Nah, itu yang saya maksud, Anda pun bisa tanpa modal. Yang penting modalnya adalah kemauan. Ya, kalau Anda mau, Anda juga sudah mulai bisa ke bisnis ini. Apalagi kalau sudah di tahapan-tahapan tertentu, Anda menggunakan Facebook Ads misalnya, Anda berbayar, itu lebih mudah lagi. Nah, teman-teman, di online marketing, online network marketing ini, itu juga sudah mulai orang tinggal membagikan video, kemudian konten, image, ya, copywriting, website, itu semua sudah disiapkan. Jadi Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan modal yang sangat ringan tentunya. Karena di zaman sekarang, modal tertinggi atau nilai tertinggi itu bukan lagi uang. Bukan lagi uang, tapi kreativitas. Semakin Anda kreatif, maka semakin besar peluang Anda untuk sukses. Nah, kemudian saya juga bersyukur di bisnis ini karena tidak perlu bakat atau juga tidak perlu pendidikan. Seperti tadi Ibu Ida Jamali, beliau adalah seorang yang sukses di bisnis ini, peraih mobil mewah dari Malaysia. Beliau tidak bisa baca tulis, bahkan pendidikannya juga tadi beliau sampaikan tidak ada pendidikan. Beliau juga bisa sukses. Tapi juga kalau Anda punya pendidikan yang tinggi, itu juga bisa sukses. Artinya siapapun dengan latar belakang apapun, tanpa bakat apapun, bisa sukses. Anda bisa bergabung tanpa melihat latar belakang pendidikan, karena betapa banyak orang-orang sukses di usaha ini dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ya, seperti yang tadi Anda saksikan di acara seminar tadi. Ada Vice President sebuah bank, dia juga sukses di TNC ya. Jadi banyak latar belakangnya. Jadi segera mulai saja kalau Anda memang tertarik di bisnis ini, Bapak Ibu, seperti seorang guru sukses di dunia bernama Zig Ziglar. Di dalam satu bukunya beliau mengatakan, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Anda tidak perlu hebat dulu untuk memulai bisnis ini, tapi mulai dulu agar supaya Anda bisa menjadi hebat.
Jadi walau tanpa bakat dan tanpa pendidikan tinggi, Anda bisa belajar tentang keahlian-keahlian khusus yang mudah dipelajari, Bapak Ibu. Langkah demi langkah, seperti tadi kita saksikan ya, orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Nah, saya juga bersyukur sekali selama di bisnis ini juga dapat pembelajaran yang tidak mensyaratkan pendidikan dan bakat. Di antaranya adalah belajar tentang people skill, ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana caranya melayani customer, jadi belajar leadership step by step ya hingga sukses. Itu bisa kita dapatkan dari bisnis network marketing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di bisnis ini juga dengan teknologi ya, dengan online seperti ini, kita akan membuat dunia network itu menjadi semakin work less, earn more. Artinya bekerjanya makin sedikit, makin ringan, tapi hasilnya melimpah. Jadi teknologi online memudahkan kita bertransaksi secara online. Kemudian pengembangan bisnis jadi lebih cepat. Berbeda dengan network marketing di zaman saya dulu di awal-awal, itu mau melihat data jaringan saja, itu perlu print out. Saya perlu datang menghabiskan waktu 1 jam lebih untuk ke kantor, hanya untuk mau melihat data jaringan. Nah, saat ini dengan online, dengan HP, dengan laptop di tangan Anda bisa punya jaringan di mana-mana. Bahkan Anda bisa berkantor di kafe, di kamar. Itulah luar biasanya sebuah revolusi online network marketing. Nah, meski sekarang dalam kondisi wabah COVID-19 misalnya, sebetulnya kita juga sekarang ini sudah masuk ke era orang sebut sebagai exponential shock abundance, ya, era keberlimpahan. Jadi saatnya kita ambil bagian, Bapak Ibu. Saatnya, dan ini adalah kesediaan kita, tinggal bagaimana untuk mau belajar, mau dilatih oleh para coach, ya, oleh para mentor-mentor handal. Sehingga seorang pemula, bagaimana dia bisa menjadi seorang expertise, ya tentu membutuhkan mental. Kalau kita mau terbuka, mau selalu belajar, ya insya Allah kita akan bisa sukses, punya keahlian menjadi seorang world class networker, Bapak Ibu. Nah, berikutnya hal yang saya dapatkan juga dari bisnis ini adalah kebebasan waktu. Jadi keuntungan ketika kita mau terjun ke bisnis network marketing adalah kebebasan keuangan dan kebebasan waktu. Bisa punya banyak uang aja itu sudah seneng, ya Bapak Ibu. Apalagi kalau punya waktu untuk menikmati. Konon katanya ada 4 tipe orang di dunia ini. Ada orang yang punya uang tapi nggak punya waktu. Ada orang yang nggak punya waktu, nggak punya uang, orang yang punya uang tapi nggak punya waktu. Orang yang punya waktu banyak tapi nggak punya uang. Ada juga orang yang nggak punya uang, nggak punya waktu. Ya, penghasilannya hanya cukup untuk makan 1 bulan, ya, misalnya contohnya. Nah, network marketing, apalagi dengan online, itu juga bisa membuat orang punya banyak uang dan lebih banyak waktu lagi, karena semua bisa dijalankan dengan HP dan dengan laptop. Ini menariknya bisnis ini, Bapak Ibu. Kemudian pada saat kita sedang membangun platform bisnis ini secara online dari rumah, itu sebetulnya kita juga secara sadar dengan tidak, kita sedang membangun aset yang akan menghasilkan penghasilan yang pasif. Jadi kita bisa mulai dengan membangun customer base misalnya, membangun basis konsumen dulu, ya, kemudian membangun tim bisnis dan melatih sehingga kita bisa langsung menjadi ahli, sehingga bisnis kita berkembang bukan hanya secara lokal tapi juga secara global, ya. Nah, berikutnya keuntungan yang saya dapatkan selama saya di bisnis ini adalah dari awal saya berada dalam komunitas yang positif. Saya merasakan betul bahwa komunitas positif atau lingkungan itu menentukan masa depan. Saya merasa jika saya selalu terhubung dengan komunitas ini, maka mindset saya akan berubah. Kalau mindset berubah, insya Allah nasib juga akan berubah. Seperti seorang psikolog Amerika yang terkenal mengatakan, William James, ya, beliau mengatakan manusia bisa merubah hidupnya dengan cara merubah cara berpikirnya, atau manusia bisa merubah nasibnya katanya dengan cara merubah cara berpikirnya.
Dan para ahli juga mengatakan jangan lupa di komunitas mana kita berada, itu juga akan mempengaruhi kita. Kita membutuhkan satu lingkungan yang membuat kita tumbuh. Nah, saya bersyukur network marketing atau apalagi di TNC itu membuat bertumbuh dari orang yang tidak tahu apa-apa ya menjadi orang yang bisa tahu oh bagaimana cara-caranya memiliki karakter-karakter atau sikap-sikap untuk menjadi seorang yang sukses. Bapak Ibu, saya juga beruntung berada di bisnis ini karena bisa bekerja dengan value, dengan nilai-nilai. Banyak orang stres akibat bekerja di sebuah lingkungan yang tidak sesuai dengan hati nurani dan fitrahnya. Bahkan lingkungan membuatnya terpaksa melakukan perbuatan yang bahkan bertentangan dengan hukum. Ya, lingkungan kerja yang kurang enak, punya bos yang sering memaksa untuk berbuat kecurangan dalam pekerjaan atau dalam bisnis. Misalnya dengan menyogok untuk mendapatkan proyek dan lain-lain. Nah, di bisnis ini sejatinya membuat orang-orang yang tidak melakukan kecurangan itu bisa memiliki kesuksesan yang sejati. Jadi bukan hanya banyak uangnya, tapi punya ketenangan hati, Bapak Ibu. Ini yang penting. Lingkungan di bisnis ini karena menggerakkan orang-orang yang tidak digaji, itu membutuhkan satu integritas, ya, tidak boleh melakukan kecurangan. Nah, ketenangan hati menurut saya itu akan muncul salah satunya ketika seseorang tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Nah, karena saya percaya betul hanya dengan bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang sejalan dengan fitrah atau hati nurani atau juga ajaran agama itu akan membuat kita menjadi lebih tenang, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga bersyukur berada di bisnis ini karena bisnis ini memiliki karakter sukses itu datang dengan membimbing orang lain. Banyak bisnis-bisnis yang sukses datang harus dengan bersaing, harus dengan mengungguli orang lain, harus dengan mensiasati orang lain, ataupun mematikan pesaing. Nah, bersyukurnya di bisnis ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Sukses di bisnis ini juga ditentukan oleh seberapa banyak kita membantu orang lain. Lagi-lagi saya mengutip kata-kata Zig Ziglar, beliau mengatakan, jika kita banyak membantu orang lain mencapai apa yang mereka inginkan, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya, Bapak Ibu, di bisnis ini juga berkembang satu asumsi bahwa ini seperti piramida katanya, di mana yang masuk duluan itu yang untung, atau yang siapa yang ada di atas itu yang bonusnya paling besar. Sebetulnya anggapan-anggapan itu adalah anggapan yang keliru, Bapak Ibu. Di bisnis ini kita saling bantu-membantu, kita membimbing orang lain, jadi belum tentu yang bergabung duluan itu sukses. Memang betul bahwa yang bergabung duluan punya potensi, tapi ingat ini baru sekedar potensi. Tapi siapa yang lebih bekerja keras, yang mampu membangun tim yang besar dan omset yang sehat lah, yang akan menjadi orang yang paling sukses, Bapak Ibu. Jadi bukan juga sudah berapa lamanya juga di bisnis ini yang menentukan kesuksesan, tapi berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menjalankan bisnis ini, itu yang menentukan kesuksesan, Bapak Ibu. Itu yang saya alami dari bisnis ini. Kemudian juga bisnis ini menawarkan reward and recognition, ya. Ada banyak sekali penghargaan-penghargaan. Siapa sih orang yang nggak suka dihargain, ya? Semua orang akan suka dihargai. Ya, di dunia ini banyak orang yang lapar penghargaan katanya daripada lapar roti. Saya pernah ke India, masuk ke dalam makamnya Mother Teresa, di sana ada satu tulisan yang mengatakan seperti yang barusan saya sebut tadi. Di dunia ini lebih banyak orang yang lapar penghargaan daripada lapar roti. Nah, di bisnis ini Anda juga bisa dapat penghargaan-penghargaan internasional. Seperti tadi Pak Harda menceritakan betapa bangganya beliau maju ke panggung internasional. Jadi kalau Anda mungkin merasa tidak suka untuk dihargai, ya itu tidak masalah. Karena yang dihargai itu adalah mereka yang berani melalui tantangan, mereka yang melewati masalah-masalah. Jadi mereka yang sukses di bidangnya. Anda mungkin bisa membayar ribuan orang untuk bertepuk tangan untuk kesuksesan Anda, tapi itu sejatinya bukanlah penghargaan. Karena penghargaan itu bukanlah diminta, tapi
diberi, tapi diberi ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dari bisnis ini juga saya bersyukur sekali sudah mendapatkan perjalanan ke luar negeri lebih dari 60 negara bersama keluarga ya. Nah, salah satu harta yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Karena ketika waktu sudah dipergunakan, dia tidak akan mungkin lagi kembali. Seperti apa kita jalani akan menjadi bagian cerita hidup kita. Nah, bayangkan betapa bahagianya suatu hari nanti bila Anda bercerita tentang berbagai pengalaman Anda, misalnya terjebak di badai pasir Dubai misalnya, atau tersesat di jalan pulang pada saat Anda berada di ratusan candi di Kamboja misalnya. Saya kebetulan senang sekali melakukan perjalanan, Bapak Ibu. Jadi perjalanan ke luar negeri itu membuat kita bisa menyaksikan berbagai macam peradaban, budaya, ras, dan kemajuan sebuah bangsa ya. Nah, dengan menjalankan bisnis ini, kita memberi peluang besar ya buat orang-orang, bukan hanya kita, tapi menikmati perjalanan ke luar negeri. Saya pernah sampai kadang sampai lebih dari puluhan kali ya, 40 kali ada mungkin kayak ke Singapura, Malaysia yang dekat-dekat itu hampir setahun bisa 2-3 kali. Saya sudah 20 tahun di bisnis ini, kalau dikalikan itu mungkin sudah ya lebih dari 40 kali. Juga dalam kepentingan membangun bisnis ini. Nah, saya juga memiliki seorang anggota tim, contohnya Bapak Ibu, dia seorang debt collector. Dulunya menjadi murid gitar saya, dan sampai hari ini masih menjalankan bisnis ini, namanya Pak Hamdani ya. Betapa saya ikut merasakan kebahagiaan saat tahu beliau mendapatkan reward mobil mewah. Tapi juga bisa jalan-jalan sampai ke Rusia, bareng-bareng ke Spanyol, ke Prancis, ke umroh. Jadi merasakan orang-orang yang dari bawah kita latih, kemudian dia juga bisa sampai sukses, Bapak Ibu, itu kebahagiaannya tuh luar biasa. Jadi Anda juga bisa, Bapak Ibu, mengambil keputusan untuk bergabung ke bisnis ini, merasakan apa yang kami rasakan dan mendapatkan apa yang kami dapatkan. Saya juga sudah mengajak orang tua jalan-jalan ke belasan negara ya, termasuk naik haji. Kalau saya naik haji tahun 2003 ya, udah lama sekali. Nah, ini saya sedikit membagi foto-foto saja yang baru saja tadi pagi saya, ini kebetulan saya bukan termasuk orang yang pinter filing gitu, jadi kadang-kadang nggak mau difoto, kadang-kadang ya. Nah, ini saya juga beberapa kali berziarah sampai ke Irak ya, itu ada di makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi teman-teman semua, di bisnis ini juga kita bisa giving, yaitu memberi. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi dampak dari sebuah keputusan Anda, dampak dari kesuksesan Anda terhadap satu persatu orang, lalu bertumbuh secara eksponensial menjadi ribuan bahkan jutaan orang di bawah organisasi Anda, itu akan membuat betapa bermanfaatnya Anda buat orang lain, Bapak Ibu. Nah, saya juga tidak ingin menyebut-nyebut apa yang pernah saya berikan kepada orang lain, apalagi dalam kegiatan amal, karena itu tidak baik, Bapak Ibu. Tapi sekedar menginspirasi saja, Bapak Ibu, ya dari bisnis ini saya membangun rumah, sudah lama ya membangunkan rumah untuk orang tua saya sendiri, itu dulu di gang sempit, ya, sudah dibangun, ada 4 lantai rumahnya bahkan ya, karena adik-adik saya juga bisa menginap di sana. Nah, kemudian juga ini sekedar bertahadud biditmah ya. Dalam konteks itu Bapak bukan ingin menyombongkan diri, saya juga sedang dalam proses ya pemecahan sertifikat dan juga pembangunan rumah dan ruko untuk 4 orang adik-adik saya, Bapak Ibu. Jadi saya kasih seorang satu, itu di atas tanah seluas 3.200 meter persegi ya, dan harganya itu 5 juta per meter. Jadi kalau dikalikan lumayan tuh, 3.200 meter dikali 5 juta per meter ya. Nah, nanti di atasnya juga akan dibangun gedung, insya Allah gedung sebuah yayasan yang khususkan untuk kegiatan sosial, karena saya merasa itulah sebetulnya harta yang sesungguhnya, Bapak Ibu ya. Nah,
Yang terakhir Bapak Ibu adalah legacy. Jadi apa yang menyebabkan beberapa orang pemimpin dikenang kepemimpinannya, sementara yang lain tidak? Itu adalah karena legacy. Legacy adalah nilai utama kepemimpinan yang membedakan apakah seseorang adalah pemimpin sejati atau sekedar penguasa. Jadi pemimpin dengan legacy adalah seorang pemimpin besar. Ia adalah pemimpin hidup dengan nilai-nilai untuk kemudian mentransformasikan dalam bentuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membangun sebuah mahakarya di kehidupan. To create the masterpiece of our life. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mungkin sayup-sayup Anda mendengar lagu yang sejak saya berada di bisnis ini digunakan untuk pembukaan seminar. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya saya perdengarkan di akhir sesi ini, di sesi acara ini. Karena, kenapa Bapak Ibu? Karena kita baru mulai. Terima kasih sudah mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.